Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, kepada Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, ingkar kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dicintai Allah, apakah dari ayat ini kita lihat penggalan yang kedua, yaitu bersyukur. Pertanyaan kita, apakah bersyukur itu sangat penting dalam kehidupan kita? Jawabannya ya. Karena salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dengan cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan itu akan hilang apabila kita tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga begitu pentingnya kalimat syukur, maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata syukur itu dalam 75 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya syukur tersebut. Syukur ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih. Kita dengan sesama manusia, kata yang kita gunakan terima kasih. Tapi dengan Allah kita gunakan kata bersyukur. Bersyukur atas segala anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur itu terbagi 3. Ada bersyukur dengan lisan. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Jadi kita puji Allah. Ada syukur menurut hati, yaitu mengakui semua nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur perbuatan, yaitu menggunakan semua nikmat Allah ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu pentingnya syukur itu dalam kehidupan kita, maka kali ini kita akan berbicara tentang ada 10 cara untuk menjadi orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan topik ini kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama, supaya kita jadi orang yang bersyukur, jangan suka mengeluh berlebih-lebihan. Bila kita menghadapi masalah, kesulitan, problematika, kalau kita mengeluh itu wajar.
Apalagi kita rasakan mungkin masalah itu sedikit agak berat. Manusiawi kalau kita mengeluh. Tapi kalau setiap 5 menit sekali kita mengeluh, 5 menit sekali kita mengeluh, itulah yang dilarang dalam agama. Artinya mengeluh itu terlalu berlebih-lebihan. Apa sebab efek dampak buruk orang yang mengeluh terlalu berlebih-lebihan? Itu memberikan pengaruh buruk. Karena masalah yang kecil akan terasa lebih berat bila kita banyak mengeluh di dalam kehidupan kita ini. Mengeluh berlebih-lebihan mengakibatkan kita tidak mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu sarru zazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila dia diberikan kebaikan, mendapatkan kebaikan berupa harta, maka dia menjadi kikir. Maka Allah tidak menginginkan kita seperti itu. Walaupun seandainya Allah melebihkan sesuatu kepada kita, maka kita tidak boleh kikir terhadap nikmat rezeki harta yang Allah titipkan kepada kita tersebut. Jadi konsep yang pertama supaya kita ini banyak bersyukur, jangan terlalu berlebih-lebihan mengeluh dalam hidup. Karena masalah kesulitan nggak bisa kita elakkan. Yang kedua adalah kalau hendak kita belajar jadi orang yang bersyukur, hendaknya mengambil hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi. Ia selalu melihat, jadi orang yang bersyukur itu selalu melihat dari sisi positif yang baik. Tidak mungkin sesuatu kejadian ini Allah tidak kasih hikmah di sebalik itu. Allah kasih pelajaran yang terpenting di semua masalah yang kita hadapi. Sebab apabila kita berhenti di masalah itu, maka pikiran kita bisa jadi berantakan. Tapi ketika kita pintar mengambil pelajaran hikmah di setiap masalah peristiwa yang kita hadapi, maka kita akan memandang persoalan hidup itu dari sisi positif dan kebaikan. Pasti ada pelajaran penting yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata may yasha'. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah memberikan hikmah, pelajaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, paham dia mengambil pelajaran setiap kejadian, faqad utiya khairan, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Karena dia selalu memandang setiap persoalan dari kacamata positif. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian kecuali orang-orang yang pintar. Ulul albab itu orang pintar, orang cerdas dalam mensikapi perjalanan hidup ini.
Yang ketiga adalah apabila kita hendak menjadi orang yang bersyukur, jangan pernah merasa rendah diri dengan keadaan kita. Jangan pernah minder, rendah diri karena status kita, status duniawi kita. Ingatlah bahwa di sisi Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Bukan kepada harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Bukan. Jadi kita nggak perlu rendah diri, minder dengan keadaan yang ada dengan kita. Kalau kita dalam posisi orang biasa, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya pangkat, apa kita hina? Kan tidak. Kita tidak hina, jadi orang biasa. Ya, jadi jangan kita minder, rendah diri dengan keadaan. Kita harus tahu hakikat kehidupan ini, bahwa kehidupan dunia ini kehidupan sementara yang bakal kita tinggalkan. Kita di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Perjalanan kita masih jauh, jauh sekali. Ini transit stasiun kecil dunia ini, tapi inilah yang menentukan. Jadi jangan pernah rendah diri terhadap keadaan yang ada. Semangat terus. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nasihat Rasul. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu, kepada fisikmu, kepada wajahmu, dan Allah tidak melihat kepada harta yang kau miliki. Untuk apalah kita punya harta banyak tapi kita durhaka sama Allah? Untuk apa kita punya jabatan kedudukan tapi jauh dari agama? Tak dipandang Allah itu. Tetapi sesungguhnya Allah itu memandang kamu dari hati dan amal ibadah. Biarlah kita hidup sederhana di dunia, tidak mengapa, tapi kita kaya di akhirat nanti. Dan itulah yang perlu kita motivasi dalam hidup kita. Dan itulah yang selalu kita dorong kepada anak cucu kita, banyak bersyukurlah dalam hidup ini. Ya, itulah yang kita terapkan di dalam hidup kita. Betapa mudahnya hidupmu saat sekarang ini. Enggak sulit, apa-apa mudah. Maka banyak syukuri. Beda dengan zaman-zaman ayah dulu atau kalian dulu, betapa sulitnya hidup. Yang keempat, bagaimana cara supaya kita bisa belajar menjadi orang yang bersyukur, menghargai setiap kebaikan orang lain. Orang yang bersyukur itu, Pak, mereka tahu betul cara menghargai kebaikan orang lain. Walaupun sekecil apapun kebaikan yang orang berikan kepada kita. Minimal kita ucapkan terima kasih dari setiap kebaikan yang orang berikan kepada kita. Mungkin kita sangka itu bantuan kita kecil, tapi sangat berharga sama orang, dan orang dihargai ketika kita mengucapkan terima kasih. Itu penghargaan kepada orang. Kata terima kasih itu kan sepele dia, tapi dia bermakna. Bahkan kadang-kadang kita diantar oleh seseorang dengan kendaraan, kita bayar dia, tapi kita nggak pernah lupa mengucapkan terima kasih ya.
dia merasa dihargai. Karena sebab kebaikan dia itulah kita sampai ke tempat. Itulah yang disebutkan Rasul di dalam satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak dapat mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak dapat mensyukuri yang banyak. Maka orang kadang-kadang Pak dapat nikmat kecil menyepelekan. Nah, itu. Bagaimana kita bisa menghargai sesuatu yang besar kalau kita sendiri nggak bisa menghargai yang kecil? Nikmat yang paling tinggi itu selain iman, Islam, kan kesehatan. Cuman kadang-kadang orang nggak merasakan kesehatan itu nikmat yang berharga. Untuk apa uang banyak tapi nggak sehat? Sehat itu kan lebih berharga dari harta yang kita miliki. Maka gunakan sehat kita itu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang menyesal ketika sampai di akhirat. Kenapa aku dulu waktu sehat di dunia kok nggak sholat jamaah, kok nggak ngaji, kok nggak baca Quran, kok nggak zikir? Itu sesalnya sampai di akhirat, Pak. Kenapa nikmat kesehatan itu, kelapangan waktu yang Allah berikan, kok nggak aku gunakan ya? Jadi kita menghargai sekecil apapun kebaikan yang orang berikan kepada kita. Sampai ada satu hadis, Pak. Nah, ini hadisnya indah. Kalau kamu diberikan sesuatu, kamu tidak bisa membalasnya, maka doakan orang yang memberimu itu. Rasakan bahwa kamu sedang mensyukuri kebaikan yang dia berikan kepadamu. Begitu indahnya Pak, ajaran agama kita Islam. Jadi kalau ada kebaikan orang, awak tak bisa balas, minimal kita doakan dia. Dan itu satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bila kita ingin menjadi orang yang bersyukur, yang kelima, jangan sombong, jangan boros. Ini dua sifat tapi saya satukan. Ya, makanya dalam hidup kita ini, kalau kita lagi naik rezeki ke atas, jangan sombong. Kalau lagi turun, jangan minder. Karena orang yang bersyukur itu Pak yakin, ini harta yang dia miliki ini, semua ini adalah merupakan titipan dari Allah. Dan suatu saat kalau diambil sama yang menitipkan, kita nggak bisa nolak. Maka kita bisa belajar dari seorang tukang parkir. Tukang parkir, juru parkir. Juru parkir mobil, juru parkir kereta. Itu masuk di tempat parkiran tuh Pak, kadang-kadang mobil mahal, kereta mahal, tapi juru parkir, tukang parkir itu nggak pernah sombong. Dan saatnya mobil itu diambil satu-satu sama yang punya, dia nggak marah. Apa sebab? Karena ini bukan punya dia cuma dititipi, suruh jaga. Jadi nilai filosofi pelajaran dalam hidup ini kayak tukang parkir. Semua yang ada sama kita ini bukan milik kita, tapi apa yang Allah titipkan hanya sama kita. Jangankan harta, diri kita saja pun bukan punya kita. Suatu saat diambil sama yang punya, kita tidak bisa unjuk rasa, nggak bisa komplain. Apa yang mesti kita sombongkan? Orang cuma titipan, bukan punya kita. Dan orang yang bersyukur itu Pak,
dia tidak akan boros. Orang yang bersyukur itu senantiasa menghargai sesuatu sekecil apapun, sehingga dia tidak pernah bersikap boros dengan apa yang dia miliki, karena dia tahu bagaimana cara memanfaatkan sesuatu. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, bagaimana jeleknya sifat boros, mubazir. Kita bisa lihat tuh Pak, kadang-kadang dalam satu acara nilai-nilai mubazir itu nampak jelas dalam kehidupan kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Rendah Pak. Orang pemboros itu rupanya rendah derajat. Saudara setan itu kan rendah derajat. Jadi ayat ini menjelaskan rendahnya lah derajat orang pemboros yang suka mubazir. Bahkan Allah menjelaskan bagaimana sifat setan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Sesungguhnya setan itu sangat engkar kepada Tuhan, ngelawan, nggak patuh, nggak taat. Itu sifat setan tuh gitu Pak, melawan gitu. Ingkar itu melawan, nggak patuh, nggak taat kepada Tuhannya, Tuhan yang menciptakan dia. Oleh karena itu para jamaah, orang yang bersyukur tidak akan pernah sombong, dan orang yang bersyukur tahu betul dalam menggunakan harta yang dititipkan Allah kepadanya. Yang keenam, bagaimana cara kita belajar jadi orang yang bersyukur? Senang menolong orang. Jadi orang bersyukur itu Pak, senang menolong orang. Karena mereka menyadari bahwa banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Maka apabila dia dapat rezeki, dia nggak pernah lupa sama orang. Ini ada sedikit rezeki ya dari Allah, kita bagi-bagi. Karena di luar sana Pak, masih banyak lagi orang yang untuk makan aja ngais-ngais. Kadang-kadang ngais-ngais di tempat yang nggak layak kita lihat. Nggak usah kita sebutkan Pak. Kalau ada pekerjaan lain, saya yakin mereka akan bekerja lain itu. Tapi hilang deh Pak, nggak ada lagi gengsi itu dah. Kenapa? Tuntutan untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau kita lihat ada orang mengatakan saya susah, maka banyak lagi orang-orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Dan itulah yang wajib kita syukuri dalam kita ini. Tidak pernah kita zalimi orang, kita masih bisa hidup normal dan sebagainya. Oleh karena itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ingat kepada orang. Mungkin bantuan dia itu enggak banyak, tapi sama orang yang membutuhkan itu Pak berarti betul. Kita kadang-kadang Pak ya, jarang-jarang singgah di satu tempat. Di situ ada juru parkir. Apalah salahnya kita kasih uang parkir itu lebih? Karena dialah yang memudahkan jalan kita. Enggak salah itu Pak. Mudah-mudahan kadang-kadang doa tuh Pak datang entah dari mana-mana. Mungkin kita sukses itu didoakan dengan uang 5.000 yang pernah kita bantu orang. Mungkin kita pernah nolong orang sehingga kita sehat, didoakannya supaya kita sehat-sehat Pak ya. Mungkin doa dia itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Jadi kalau kita ngasih 5.000 Pak, itu nggak bakal miskin. Kalaupun kita nggak ngasih 5.000, nggak bakal kaya. Jangan gara-gara uang 5.000 bertengkar di sama tukang parkir.
padahal dia naik mobil. Karena ada orang kaya kadang-kadang mental miskin, tapi ada orang miskin kadang-kadang mental kaya. Mental itu ya, 5.000 tuh Pak, kalau kita kasih orang kita nggak bakal miskin, dan 5.000 tuh kalau nggak kita kasih orang kita nggak bakal kaya. Mudah-mudahan dengan kita banyak nolong orang, satu bentuk kita syukur kepada nikmat yang Allah berikan, insya Allah akan ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah menjelaskan, tolong menolonglah kamu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kalau ada hal-hal yang baik kita tolong, kita bantu. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kalau sudah permusuhan jangan awak kompor-kompori, bisa pecah nilai-nilai persahabatan dan persaudaraan. Jangan tolong menolong tentang dosa dan permusuhan di antara kita umat Islam. Jaga persatuan. Yang ketujuh, orang yang bersyukur itu Pak memiliki pikiran dan hati yang bersih. Nggak mungkin dia punya pikiran yang buruk, apalagi mau mencelakakan orang, nggak ada. Jadi orang yang bersyukur itu Pak, dia nggak pernah iri sama orang, nggak pernah dengki, nggak pernah sombong. Apa yang mesti kita irikan? Rezeki itu bukan awak yang ngatur. Awak usaha, ikhtiar dan doa. Yang ngatur itu sudah ada, Allah yang ngatur. Jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Jadi orang yang bersyukur itu pikiran yang bersih dan qanaah. Maka kata Rasulullah, beruntunglah orang Islam. Beruntung orang Islam. Qad aflaha man hudiya ilal Islam. Beruntung orang yang mendapat hidayah Islam. Wa ruziqa kafafa. Dapat rezeki yang cukup, wa qani'a bihi, dan merasa cukup dengan apa rezeki yang Allah berikan kepadanya. Qanaah. Orang kalau sudah tidak qanaah Pak, tetap ngeluh aja berapapun dapat. Karena tak pandai dia bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedelapan, bagaimana Pak cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Tetap menjalin hubungan silaturahim. Jalin hubungan persaudaraan, jalin hubungan pertemanan, persahabatan. Karena sebetulnya kebahagiaan itu bukan kepada harta yang melimpah aja. Ada momen-momen kecil kadang-kadang Pak, yang bikin kita bahagia dan ceria. Karena ada sebagian orang Pak senang kumpul-kumpul sama kawan-kawan, sama saudara, sama teman, sama jamaah. Sebab di situ ada kebahagiaan, ada ketenangan. Ya, makanya kita memang diciptakan Allah itu makhluk yang bermasyarakat. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Apakah orang yang menyambung tali silaturahim itu lapang rezekinya? Rezeki itu bukan mesti pada harta. Sehat itu rezeki, bisa beramal rezeki, awak taat ibadah itu rezeki. Panjang umur memang. Kalau Allah memanjangkan umur kita, kan kita nggak ada hak untuk menintervensi Allah. Bisa saja Allah memberikan sesuatu kepada kita. Makna panjang umur juga berkah umurnya, cenderung berbuat baik. Makna panjang umur juga berarti ketika kita sudah meninggal masih diingat orang. Itu artinya walaupun awak sudah meninggal terasa masih hidup, daripada kita hidup disangka orang dah mati. Ya, awak lewat rumah orang, mendiang lewat, padahal udah masih hidup tuh. Ya, biarlah kita, walaupun kita sudah meninggal, sudah lama, didoakan kawan, didoakan teman,
karena kita sering berbuat baik waktu hidup. Maka prinsip hidup ini banyak-banyak bikin baik supaya kita dikenang orang. Ya. Yang kesembilan, senantiasa bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita mau bersyukur tuh Pak, bersyukur dengan hal-hal yang sekecil apa? Bisa kumpul sama anak, bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama jiran tetangga, bisa kumpul sama kawan-kawan kita dulu. Kalau udah kita duduk-duduk sama kawan tuh ceria balik. Ya, jadi syukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Insya Allah kita akan jadi bahagia dan orang bersyukur. Yang terakhir sebagai penutup, ya, apa yang ke-10, menerima diri sendiri dengan apa adanya. Orang yang bersyukur mampu menerima diri sendiri dengan apa adanya, tanpa terjebak dengan banding-bandingkan sama orang. Dan jangan terjebak atau bertekad menjadi orang lain, nggak perlu. Kita syukuri aja apa adanya kita ini, hidup kita, rumah tangga kita, kendaraan kita, syukuri aja. Terima kondisi kita, insya Allah kita akan bahagia. Karena apabila kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang, apa yang muncul? Ketidakpuasan dan tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Maka di dalam Islam itu haram hukumnya merubah ciptaan Allah. Orang kalau tidak menerima kondisi fisiknya, hidungnya dirubah, mukanya dirubah, dan sebagainya dirubah. Ya, istilahnya dengan operasi plastik. Na'udzubillah. Terimalah keadaan kita, terimalah fisik kita. Inilah anugerah ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan taufik ini mendorong kita menjadi orang yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena salah satu kebahagiaan dalam hidup ini bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Apabila hilang rasa syukur kita, maka hilanglah nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Demikian, terima kasih, mohon maaf, sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.